saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rahasia besar. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang sulit. Bahkan dalam istilah saya, kita menjadi orang yang tahan banting dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya untuk pelayanan, tapi juga untuk segala bidang kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua untuk mengerti sebuah rahasia terpenting dalam hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Saudara sekalian, buahnya sudah bisa lihat nanti dalam ayat 8 dan 9. Lihat, kata firman Tuhan saya perlu bacakan juga untuk saudara sekalian supaya saudara mengerti apa buahnya kalau kita menerima sesuatu sebagai kemurahan Allah. Mari kita lihat. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, tidak kepepet. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Habis akal, tapi tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada yang mendampingi. Ini bukan hanya Tuhan Yesus. Paulus yang mengalami ini, ada yang mendampingi dia. Namanya Timotius, namanya Dr. Lukas, namanya Silas yang menemani dia. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk menemani dia. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya menggunakan kata di smackdown, tetap tidak binasa.
Mengapa? Ada daya tahan luar biasa daripada Tuhan melalui ayat tadi. Oleh sebab itu saya ingin mengajar saudara sekalian. Ya. Kalau saya mengatakan begini. Oleh kemurahan Allah saya menerima istri ini. Kalau saudara perempuan, saudara mengatakan, oleh kemurahan Allah saya menerima suami ini. Oleh kemurahan Allah saya menerima orang tua ini. Oleh itu, karena itu hati-hati sudah bersaksi mengatakan bahwa orang tua sudah begini begitu. Dia bisa membesarkan saudara sampai sekarang, itu sudah suatu anugerah yang luar biasa. Seperti ayah saya, gampang membesarkan 9 orang anak saudara sekalian. Oh, kasih makan saja. Saya ingat betul-betul kalau saya makan telur rebus saudara sekalian, saya tidak bisa lupa. 1 butir telur rebus dibagi 4 untuk kami. Ya. Karena tambah dengan ayah dan ibu saya, 11 orang makan. Sudah bayangkan. Oleh karena itu saya bangga punya ayah seperti ayah saya. Bangga punya ibu seperti ibu saya, yang lemah lembut, yang sabar menghadapi ulah 9 orang anak. Luar biasa. Oleh kemurahan Allah kami menerima anak atau cucu ini. Saudara, kami sudah pada tingkat cucu. Oleh karena itu kami tidak tawar hati, sesulit apapun. Oleh kemurahan Allah saya menerima bos ini. Mungkin bosnya agak kejam. Dia sebenarnya bukan kejam, tapi dia berjuang supaya perusahaannya menjadi maju dan berkembang. Tapi sebaliknya, kalau sudah bos, katakan begini, oleh kemurahan Allah saya menerima karyawan ini. Memang semua karyawan mudah diurus? Tidak semua. Oleh sebab itu, mari hari ini kita pegang ayat firman Tuhan ini untuk segala bidang kehidupan kita. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Musuh paling besar di mana kita mengalami kehidupan yang tidak berani melangkah lagi ialah karena kita kecewa. Kita kecewa dengan orang, kita bahkan kecewa dengan diri sendiri. Kenapa kok saya begitu bodoh bertindak dan buat keputusan seperti itu? Jangan ucapkan itu lagi. Ya, karena kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Yesus dan kita hidup langkah demi langkah bersama dengan kemurahan Tuhan. Ya. Kemurahan Tuhan itu berbeda dengan anugerah Tuhan, saudara sekalian. Kemurahan Tuhan artinya apa? Artinya kita menerima belas kasihan Tuhan. Kemurahan Tuhan artinya Tuhan murah hati kepada kita. Mari saya baca firman Tuhan untuk kita sekalian, untuk menolong kita sekalian untuk mengerti firman Tuhan ini lebih dalam. Saya ingin bacakan ratapan sesudah Yeremia, ratapan. Ya. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Rahmat-Nya itu tadi apa? Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Katanya selalu baru tiap pagi. Inilah yang sangat penting untuk kita hari ini, sehingga kita punya daya tahan. Seperti kata tadi, kami tidak terjepit, tidak pernah kepepet, saudara sekalian. Kita menjadi orang yang tahan banting. Itulah kehidupan Paulus yang ingin dia berikan atau wariskan kepada kita semua, para pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, juga kepada saya. Itu sebabnya saya berani menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara sekalian, karena saya sudah melewati perjalanan hidup pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya tahun ini saya sudah sampai kepada 48 tahun. Tahun 2024 nanti
Sebenarnya bukan 49. Tahun depan saya akan 50 tahun melayani Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan bahkan sebelum saya masuk sekolah teologi. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita, kami atau saya sudah melewati perjalanan dalam banyak susah payah, tapi puji Tuhan sampai sekarang masih hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu berani ucapkan bersama dengan saya, oleh kemurahan Allah saya menerima ini yang memang sulit, tetapi oleh karena itu saya tidak tawar hati dan saya menjadi orang yang kuat, tangguh bersama dengan Yesus dan menjadi orang yang tahan banting. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami orang yang mau menerima kenyataan hidup ini dengan sukacita dan membuahkan hasil. Kami tidak pernah putus asa, kami tidak pernah menyerah menjalani hidup ini. Bahkan kami diubah Tuhan menjadi orang yang kuat dan tahan banting dalam kehidupan perjalanan kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.